bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Apa sih data link layer dalam media access control? Yuk sama-sama kita bahas. Saat ini perkembangan teknologi membuat kita untuk beraktivitas pada dan bergantung pada jaringan komputer, mulai dari internet, komunikasi, hingga berbagai data. Semua perangkat bisa saling terhubung dengan lancar, dan setiap perangkat juga dalam jaringan harus bisa saling mengenali satu sama lain. Nah, disinilah media access control address punya peran penting. Media access control address adalah alamat fisik yang diberikan ke setiap perangkat jaringan seperti laptop, HP, dan juga router. Alamat ini bersifat unik, artinya tidak ada dua perangkat di dunia yang punya media access control address yang sama. Sebab setiap perangkat punya identitas yang berbeda, proses pengiriman data di dalam jaringan lokal jadi lebih teratur dan juga tepat sasaran. Fungsi dari data dikirim tidak akan salah alamat, karena data layer menggunakan media access control address sebagai penunjuk arah. Seperti kita misalnya mendapatkan penunjuk arah pada saat berkendara. Nah, di sini juga sama. Untuk memastikan data menuju perangkat yang benar, jadi secara sederhana media access control address membantu perangkat saling mengenali dan memastikan komunikasi dalam jaringan berjalan aman, efisien, dan tidak salah tujuan. Biasanya format media access control address terdiri dari 12 digit, kombinasi antara angka dan juga huruf. Contohnya seperti 00, 1 dan A, 2B, 3C, 4D, 5E, dan sebagainya. Selanjutnya aku akan ngasih contoh dari data link layer dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita menggunakan wifi di rumah. Saat kita menghubungkan HP dan jaringan wifi di rumah, data link layer bekerja untuk memastikan komunikasi berjalan secara lancar. Ketika perangkat kita terhubung, router akan membaca media access control address perangkat sebagai identitas unik. Jadi setiap data yang dikirim, seperti saat membuka website, menonton video, akan dipecah menjadi frame oleh data link layer. Setiap frame ini dicek apakah ada kesalahan selama perjalanan. Jika ada bagian yang rusak, data link layer akan meminta pengiriman ulang sehingga data yang diterima tetap utuh. Selain itu, flow control memastikan pengiriman data tidak berlebihan, terutama ketika pekerja perangkat saat menggunakan wifi secara bersamaan. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya akan membahas tentang flow control. Jadi, flow control ini intinya mekanisme untuk ngatur seberapa cepat data dikirim dari pengirim ke penerima. Tujuannya biar penerima nggak kewalahan dan nggak terjadi penumpukan data. Cara kerjanya simpel, yaitu pengirim mengirim satu frame, nanti penerima akan kasih ACK sebagai tanda kalau data sudah diterima. Nah, ada dua cara utama, yaitu yang pertama stop and wait, di mana kita mengirim satu frame dulu, tunggu ACK, baru lanjut. Yang kedua yaitu sliding window. Ini lebih efisien karena kita bisa mengirim beberapa frame sekaligus. Selanjutnya akan menjelaskan tentang error control. Nah, error control ini dipakai untuk memastikan data yang sampai ke penerima itu masih benar atau tidak rusak. Ketika data diterima, penerima akan cek dulu. Kalau datanya benar, dia mengirim ACK. Tetapi jika datanya rusak, dia mengirim NACK.
dan nanti pengirim bakal mengirim ulang datanya. Biasanya kesalahan yang sering terjadi itu ada dua, yaitu frame hilang dan frame rusak. Untuk mengecek kesalahan ada beberapa metode seperti parity, checksum, dan CRC. Kalau untuk memperbaiki kesalahan dipakai metode seperti ARQ, FEC, dan HARQ. Selanjutnya masuk ke stop and wait ARQ. Ini adalah metode yang dipakai untuk memperbaiki kesalahan dalam pengiriman data. Cara kerjanya yaitu sangat sederhana. Mengirim satu frame, terus menunggu ACK dulu dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Kalau ACK nggak muncul dalam waktu tertentu, berarti frame-nya dianggap hilang atau harus dikirim ulang. Metode ini mudah banget diterapkan dan bagus untuk jaringan kecil. Hanya saja kalau dipakai di jaringan jarak jauh atau kecepatan tinggi, metode ini kurang efisien karena prosesnya sangat lambat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas dua sublapisan penting di data link layer, yaitu LLC dan MAC. Pertama ada LLC, yaitu Logical Link Control. LLC ini bertugas mengatur komunikasi logis antar perangkat seperti kontrol aliran dan koreksi kesalahan. Yang kedua yaitu ada MAC atau Media Access Control. MAC ini yang mengatur siapa yang boleh mengakses media jaringan dan mengirim data. Selain itu, MAC juga menggunakan MAC address untuk mengenali setiap perangkat di dalam jaringan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Sliding Windows Flow Control. Apa sih Sliding Windows Flow Control itu? Sliding Windows adalah mekanisme untuk mengatur aliran data agar lebih efisien. Dengan metode ini, pengirim bisa mengirim beberapa frame sekaligus tanpa menunggu ACK atau per satu. Ketika penerima sudah menerima frame dengan benar, ia mengirim ACK dan jendela pengirim bergeser untuk melanjutkan pengiriman. Teknik ini membuat proses transmisi lebih cepat, terutama pada jaringan dengan delay tinggi. Nah, selanjutnya ada contoh Sliding Windows Flow Control. Contoh Sliding Windows Flow Control itu, misalnya Windows size sama dengan 4, pengiriman langsung mengirim frame 0,1,2 dan 3 tanpa menunggu balasan. Di tengah jalan, frame kedua hilang, tapi frame 0 dan 1 dan 3 tetap sampai ke penerima. Penerima hanya bisa menerima data yang urut, jadi ia mengirim ACK sampai frame 1 saja dan menunggu frame kedua. Ketika pengirim tidak menerima ACK untuk frame kedua, ia mengirim ulang frame kedua dan ketiganya. Ini menunjukkan bagaimana Sliding Window tetap menjaga alur data supaya tetap efisien meski ada kesalahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan teknik error control. Yang pertama ada jenis kesalahan. Dalam proses pengiriman data, ada dua kesalahan utama. Yang pertama, frame hilang, yaitu frame tidak sampai ke penerima. Yang kedua, frame rusak, yaitu frame sampai tetap isinya berubah karena gangguan. Kedua kesalahan ini harus ditangani agar data tetap akurat. Dan yang kedua ada teknik deteksi. Benar aku ngomong tuh, Fah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan teknik error control. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan teknik error control. Yang pertama, ada jenis kesalahan. Dalam proses pengiriman data, ada dua kesalahan utama. Yang pertama, ada frame hilang.
frame hilang, yaitu frame tidak sampai ke penerima. Yang kedua, frame rusak, yaitu frame sampai tetapi isinya berubah karena gangguan. Yang kedua kesalahan ini harus ditangani agar data tetap akurat. Dan yang kedua ada teknik deteksi kesalahan. Untuk mendeteksi kesalahan digunakan beberapa metode seperti parity check, checksum, dan CRC. CRC adalah teknik yang paling kuat untuk memastikan apakah data rusak atau tidak. Dan yang ketiga ada teknik koreksi kesalahan. Setelah kesalahan terdeteksi, ada dua cara memperbaikinya. ARQ meminta pengirim mengulang kembali frame yang salah atau hilang. Sedangkan FAC memungkinkan penerima memperbaiki kesalahan sendiri tanpa meminta data ulang. Ada juga HRQ yang menggabungkan kedua teknik tersebut agar lebih efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dari contoh soal. Sebuah frame berukuran 1000 bit dikirimkan melalui tautan dengan kecepatan 10⁻⁶ bps atau waktu propagasi adalah 25 ms. Jika protokol jendela geser digunakan dengan ukuran jendela 2L atau di mana L adalah jumlah bit untuk nomor urut yang dibutuhkan dan acknowledgement di piggyback berapa waktu minimum yang harus ditunggu pengirim sebelum memulai transmisi frame berikutnya setelah mengirim 2L frame. Jadi untuk menyelesaikannya adalah satu, menghitung waktu transmisi. Waktu transmisi sama dengan ukuran frame atau laju transmisi. Waktu transmisi sama dengan 1000 bit atau 10⁻⁶ bps sama dengan 0.001s sama dengan ms. Dan selanjutnya kita akan menghitung waktu transitnya. Waktu transit sama dengan waktu propagasi atau karena pengiriman ke satu arah. Waktu transit sama dengan 25 ms, menghitung waktu maksimum data. Transmisi data, laju maksimum sama dengan waktu transmisi tambah waktu transit. Laju maksimum sama dengan 1 ms tambah 25 ms sama dengan 26 ms. Dan seterusnya kita akan menghitung waktu. Minimum tunggu, pengiriman harus menunggu hingga bingkai ACK terakhir sampai di tujuannya. Karena acknowledgement di piggyback mengirim harus menunggu bingkai ACK yang dikirimkan kembali. Waktu minimum yang harus ditunggu adalah waktu transit yang dihabiskan untuk mengirimkan 2L frame dan waktu transit yang dibutuhkan untuk mengembalikan ACK yang juga berukuran 2 frame. Waktu tunggunya adalah waktu tunggu sama dengan waktu transit atau waktu transmisi ACK. Waktu tunggunya sama dengan 25 ms ditambah 25 ms sama dengan 50 ms, atau ini mengasumsikan ukuran frame dan ukuran ACK sama. Jadi kesimpulan dari materi data link layer ini adalah data link layer merupakan lapisan kedua dalam model OSI yang berperan penting dalam memastikan proses komunikasi data antar perangkat berjalan andal, efisien, dan bebas dari kesalahan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur pengemasan data menjadi frame, melakukan pengendalian kesalahan dan aliran data, serta menjamin agar data diterima secara utuh dan berurutan melalui mekanisme seperti stop and wait, sliding window, go back and, dan selective repeat ARQ. Data link layer merupakan menjaga stabilitas proses transmisi dan memastikan setiap frame yang dikirim sampai ke tujuan dengan benar. Selain itu, penggunaan MAC address memungkinkan identifikasi perangkat secara unik di dalam jaringan lokal. Dengan fungsi-fungsi tersebut, data link layer menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas, efisiensi, dan kendalian komunikasi dalam jaringan komputer. Semuanya